Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Saya Putri dengan NPM 235705110 dari kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang push down automata atau PDA. Latar belakangnya terdapat konteks free language yang tidak reguler. Contoh, 0 pangkat N, 1 pangkat N, 0 kurang dari N. Tidak reguler, 01,0011,0001111. Palindrom sama dengan A, B, C, C, B, A, kasur rusak, atau dan lain-lain. Finite automata tidak bisa mengenal semua konteks free language. Finite automata memiliki memori yang terbatas. Konfigurasinya, otomata yang menerima bahasa yang dibangkitkan oleh CFG serupa dengan FSA tapi dilengkapi dengan tumpukan. Dinyatakan dalam 7 tuple yaitu Q sebagai himpunan keadaan atau kedudukan state, sigma sebagai abjad simbol masukan input, himpunan abjad simbol tumpukan stack, fungsi transisi di mana fungsi transisi Q kali 2 kurung sigma gabungan epsilon kali ini sama dengan 2 pangkat Q kali R bintang. S yaitu kedudukan awal, S elemen Q, Z simbol awal tumpukan, Z elemen R ini fungsi yaitu himpunan set akhir. F elemen bagian dari Q. Cara kerjanya dimulai dari state awal S dan simbol stack awal Z. Baca input, baca stack, berpindah state operasi A, push, R. Tidak sama dengan epsilon, pop R sama dengan epsilon. Sering diterima jika setelah string dibaca berakhir di F atau final state, stack menjadi kosong atau null string, PDA, kotak F sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya kita cari tentang push down automata. Sini contoh aplikasi PDA-nya dan kelebihan PDA dibandingkan FA. Kita minta contoh soalnya. Sebuah push down automata menerima bahasa berikut. L sama dengan A pangkat N, B pangkat N, N lebih besar sama dengan 1. Di mana bahasa ini berisi string yang terdiri dari N simbol A diikuti oleh N simbol B dengan N lebih besar dari 1, lebih besar sama dengan 1. Sebagai contoh string yang diterima adalah AB, AABB, AAABBB, dan seterusnya. Langkah membuat PDA-nya. Pertama, kumpulkan komponen PDA. Status, kita akan menggunakan 3 status, Q0, Q1, Q2. Alfabet inputnya A, B, alfabet tumpukan atau stacknya Z, A. Dengan Z adalah simbol dasar pada tumpukan, A digunakan untuk mencocokkan jumlah A dengan B. Set awalnya Q0 dan stack penerima Q2. Desain fungsi transisi PDA-nya dari status Q0, jika kita membaca simbol A, kita akan push simbol A ke tumpukan. Setelah membaca simbol A, kita beralih ke status Q1 dan memulai membaca simbol B. Setiap kali membaca simbol B, kita akan pop simbol A dari tumpukan. Jika kita berhasil menghabiskan semua simbol B dan tumpukan kosong kecuali simbol dasar Z, maka kita berpindah ke status Q2 yang merupakan status penerima. Fungsi transisinya, Q0 input A, stacknya Z, transisi ke status Q0, tumpukan barunya A, Z. Q0 input A lagi, tumpukan teratasnya A, transisi ke statusnya Q0, tumpukan barunya A kapital. Dan selanjutnya, penjelasan transisi. Pada langkah pertama, Q0, setiap kali kita membaca A, kita menambahkan simbol A ke dalam tumpukan. Setelah selesai membaca semua A, kita beralih ke status Q1 yang mulai membaca B. Setiap kali kita membaca B, kita mengeluarkan simbol A dari tumpukan. Tumpukan yang menunjukkan bahwa untuk setiap simbol B ada simbol A yang sesuai. Yang ketiga, jika kita sudah membaca semua B dan tumpukan hanya berisi simbol dasar Z,
Berarti jumlah A dan B sudah seimbang dan kita masuk ke status penerima, yaitu Q3. Selanjutnya contoh pengelolaan string. Pengolahan string. String AABB. Mulai dari status Q0, baca A. Tumpukan menjadi A, tumpukannya AZ. Baca lagi A. Tumpukan menjadi AA, tumpukannya AAZ. Baca B, tumpukan menjadi A. Pop A, tumpukannya AZ. Baca B, tumpukan menjadi Z. Pop A, tumpukan menjadi Z. Jadi tumpukan hanya berisi Z, beralih ke status kedua, status penerima. Jadi string AABB diterima oleh PDA ini. Jadi PDA ini mengenali bahasa A pangkat N, B pangkat N, garis N lebih besar sama dengan 1 dengan menggunakan tumpukan untuk mencocokkan jumlah A dan B. Setiap A yang dibaca menambah simbol ke tumpukan dan setiap B yang dibaca menghapus simbol dari tumpukan. Jika setelah membaca semua input tumpukan kosong hanya tersisa simbol dasar Z, maka string tersebut diterima. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.